Oke, jadi saya ulangi kembali. Jadi materi wakaf dan ibtidah ini adalah materi yang cukup penting karena dia itu pasti ada dalam saat kita membaca Al-Quran. Sama seperti nun sukun dan tanwin. Gitu ya. Jadi pasti ada gitu. Hanya saja belum banyak yang tahu, belum banyak yang memahami. Seperti itu. Nah, mulai hari ini saya ingin antum lebih perhatian terhadap wakaf dan ibtidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu telah klik video ini. Aku mau kasih tahu nih, aku baru aja nge-review dua mushaf keren, yakni namanya mushaf Al-Mujib dan mushaf As-Sohib. Kenapa aku bilang keren? Karena fiturnya itu ada banyak banget, ada banyak keistimewaan dan semuanya itu terkait dengan ilmu tajwid, ilmu Al-Quran ataupun ilmu qiraat. Misalkan yang ini mushaf Al-Mujib ini ada tanda wakaf ibtidah. Ini sangat membantu sekali untuk kamu yang belum hafal Al-Quran dan nafasnya pendek. Kemudian ada qiraah syu'bahnya juga. Kalau yang As-Sohib ini ada wakaf ibtidah juga, muskilat dan mutasyabihat, yakni ayat-ayat yang mirip itu ada di ayat mana. Ini sangat membantu untuk kamu yang sedang menghafal Al-Quran. Kedua review kedua Al-Quran ini bisa kamu tonton videonya secara lengkap di link yang ini. Jadi buruan tonton, karena aku juga bagikan kode promo yang kalau kamu gunakan bisa dapat potongan harga, dapat harga spesial, harga teman, harga sahabat gitu ya. Selain itu kamu kalau beli Quran ini juga akan dapat fasilitas di sampul plastik dan besi di pojok-pojoknya supaya Quran kamu tetap bagus walaupun sudah 10 tahun dan tetap awet. Silahkan menyaksikan video selanjutnya, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya guys. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga ada yang disebut dengan wakaf hasan, yakni wakaf pada kata yang memiliki hubungan. Nah, ini sekarang memiliki hubungan dengan kata setelahnya, makna dan lafaz, lafal. Jadi ada hubungan makna dan lafal. Kalau yang pertama tidak memiliki hubungan sama sekali, maka berhenti di situ bagus, dan mulai di situ juga bagus. Yang kedua, yang kafi ada hubungan, tapi hubungan makna saja. Lafalnya tidak ada hubungan, selesai lafalnya. Berhenti di situ, berhenti yang cukup sempurna. Mulai di situ juga mulai yang cukup sempurna, asalkan mulainya ibtidah idofi ya, bukan ibtidah hakiki. Kemudian yang ketiga, antara dua ayat ya atau antara dua kata ini ada kaitan. Kaitan di sini maknanya ada kaitan, lafalnya juga ada kaitan. Tapi berhenti di kata ini gitu ya, pada suatu kata itu sudah sampai pada makna yang sempurna. Ini yang penting digarisbawahi. Makna yang sempurna. Contoh. Ini contoh yang pertama misalkan di akhir ayat. Al-Baqarah ayat yang kedua. Hudal lil muttaqin. Berhenti di sini. Berhenti di sini itu berhenti yang hasan, baik gitu ya. Kenapa dikatakan baik? Karena antara ayat ini dengan ayat setelahnya itu ada kaitan makna. Apa itu kaitan maknanya? Menceritakan sifat orang-orang yang beriman atau bertakwa. Jadi sifat mausuf. Afwan. Kaitan maknanya menceritakan atau kaitan temanya menceritakan sifat atau keadaan orang-orang beriman dan bertakwa. Nah, kaitan lafalnya atau kaitan lafalnya itu sifah mausuf kalau dalam ilmu nahwu ya. Jadi ayat ketiga ini menjadi sifat yang menjelaskan mausuf yang disifati. Yang disifati mana? Muttaqin. Di siapa sih orang-orang yang bertakwa itu? Itu dilanjutan ayat ketiga, ayat keempat, dan ayat kelima itu. Nah, gitu ya. Jadi kita berhenti di ayat kedua itu termasuk wakaf yang hasan. Dan memulai langsung di ayat ketiga itu ibtidah hasan.
selain itu karena berhenti di akhir ayat, akhir setiap ayat itu adalah sunnah secara mutlak. Karena Rasulullah kalau baca Al-Quran itu seayat demi seayat. Contoh lain misalkan Al-Fatihah ayat kedua dan ayat ketiga. Ayat kedua itu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, secara kaitan makna itu masih ada kaitan antara ayat kedua dan ketiga. Ini kita lagi memuji Allah. Temanya lagi pujian kepada Allah. Lafalnya itu masih terikat. Karena masih menceritakan sifat-sifat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, yakni Rabb semesta alam. Atau ya, itu dulu lah terjemahannya, terjemahan alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allah juga zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini masih menjelaskan siapa itu Allah. Jadi masih ada kaitan tentang makna dan lafaz, gitu ya. Atau naat man'ut, ya. Atau mungkin sifat mausuf juga ya. Allahu a'lam. Kemudian contoh tipe kedua. Nah, contoh tipe kedua ini kita berhenti di tengah ayat. Nah, ini suratnya yang populer aja lah yang saya contohkan ya. Yang awal-awal ini udah mutin semua lah. Ini surat Al-Baqarah ayat ketiga. Kita berhenti misalkan pada kata wa yuqimunas shalah. Berhenti di sini termasuk berhenti yang hasan, berhenti yang baik. Kenapa baik? Ya karena sudah sempurna maknanya. Hanya saja masih ada kaitan, masih ada ikatan makna, yakni menceritakan sifat orang bertakwa dan juga lafal. Ya, maka saat kita mau memulai, karena ini di tengah-tengah ayat ya, itu jangan langsung wa mimma, ya, tapi diulang sedikit. Jadi mundur sedikit. Dari kata wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum sampai selesai ya. Nah, misalkan begitu ya. Ibtidah hasan adalah memulai bacaan pada kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi makna dan lafal. Boleh langsung jika berada di awal ayat. Jadi misalkan yang pertama itu tadi ya, contoh tipe pertama, ayat yang ketiga, dan sebaiknya mengulang jika di pertengahan ayat. Nah ini contoh tipe kedua. Jika langsung membaca tanpa mengulang, padahal di pertengahan ayat, pada kata tertentu bisa masuk ke dalam ibtidah qabih atau ibtidah yang jelek. Maka harus ngulang sedikit. Ibtidah hasan ini sama seperti ibtidah kafi, hanya boleh dalam ibtidah idofi atau setelah waqaf, bukan setelah kotok. Saya persilakan kembali kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup? Insya Allah diamnya diam paham ya, bukan diam tidur. Ya, atau diam AFK, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir. Tadi saya warnai biru karena itu boleh semua. Nah, ini yang saya warnai merah. Waqaf qabih. Atau berhenti yang buruk. Ya, ini wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi makna dan lafaz. Sampai sini sama seperti wakaf hasan. Hanya saja berhenti pada kata tersebut dapat merusak bangunan kalimat, mengurangi bahkan merubah makna. Nah, ini yang membedakan dengan wakaf hasan. Jadi merubah makna. Contoh Al-Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahirab. Kita berhenti di sini. Ini jelek banget. Karena dengan kata setelahnya al-alamin masih ada kaitan makna dan lafal. Gitu ya. Segala puji bagi Allah Tuhan. Masa begitu toh? Terus tiba-tiba berhenti kemudian langsung yang al-alamin. Itu jelek. Atau lebih parah misalkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan begitu ayatnya. Kita berhenti pada lafal la ilah. Allah dan tiada sesembahan.
Atau malah jadinya Allah bukan sesembahan. Waduh. Jadi kalau sengaja bisa mengantar pada kekafiran. Nah, maka hati-hati. Berhenti itu nggak sembarangan. Ya. Jadi ada ilmunya. Inilah ilmunya. Atau misalkan ini masih sama di surat Al-Baqarah juz kedua tentang larangan menikah beda agama. Perempuan mukmin menikah dengan lelaki kafir. Ulaika itu mereka yang orang kafir itu yad'una ilan nar. Berhenti di sini, jangan sampai dilanjutin. Misalkan berhentinya di kata wallah atau yad'u gitu ya. Tidak ilal jannah. Jadi malah artinya gini, misalkan berhenti di kata Allah. Maka artinya mereka itulah orang-orang yang menyuruh kepada neraka, mengajak ke neraka dan juga Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi mereka dan Allah menyuruh pada neraka. Fatal sekali kalau berhenti di sini. Ya. Atau misalkan di surat An-Nisa. Saya banyakin contohnya. Kita baca ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Misalkan ya. Ayatnya kan begitu. Kita berhenti di kata sholat. La taqrabus sholat. Ini berarti yang jelek banget. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati sholat. Nah, orang disuruh diperintahkan sholat kok. Ini tidak boleh mendekati sholat. Nah ini bisa berdosa ya, dosa besar. Bahkan itu tadi, kalau dengan sengaja bisa mengantar pada kekafiran dan harus syahadat kembali. Kemudian al-fat misalkan. Muhammadun Rasul. Kita bacanya Rasul saja. Muhammad, seorang utusan. Nah, ini utusan siapa? Kan nggak jelas. Maka harus berhenti itu dengan tepat. Perhatikan kaidah-kaidah bahasa Arab atau tanda-tanda wakaf. Seperti tadi sudah disebutkan di awal. Atau kalau nggak bisa juga, bingung juga, nggak bisa bahasa Arab, tanda wakafnya masih panjang, antum beli Al-Quran seperti saya ini. Ya, namanya Mushaf Al-Mujib. Nanti saya review, insya Allah. Kalau Anda mau beli lewat saya bisa. Sekalian promosi. Iklan sebentar. Ini ada, kalau jelas ya, ada wakaf ibtidah. Jadi dikasih tahu. Kalau Antum nafasnya habis, berhentilah di sini, mulai lagi di sini. Ya. Nah ini penjelasannya. Kemudian ibtidah qobi adalah memulai bacaan pada kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya. Seperti ini tadi ya. Dari sisi makna dan lafal tanpa memperhatikan kesempurnaan makna. Allahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Ini sudah pembahasan yang terakhir. Selanjutnya hanya tinggal tanbihat beberapa hal-hal yang perlu Anda ketahui, kemudian kisi-kisi PTS. Mudah-mudahan selesai dalam waktu 7 atau 12 menit lagi. Cukup ya? Oke, jadi saya ulangi kembali. Jadi materi wakaf dan ibtidah ini adalah materi yang cukup penting. Karena dia itu pasti ada gitu, dalam saat kita membaca Al-Quran. Sama seperti nun sukun dan tanwin. Gitu ya. Jadi pasti ada. Gitu. Hanya saja belum banyak yang tahu. Gitu. Belum banyak yang memahami. Seperti itu. Nah, mulai hari ini saya ingin antum lebih perhatian terhadap wakaf dan ibtidah. Sandarannya dua aja lah. Dengan tanda-tanda wakaf atau antum ngerti bahasa Arab. Kalau nggak ngerti ya beli aja lah Quran yang sudah ada tandanya. Saya sambil baca komentar antum. Silakan yang mau chat saya. Ustadz, mohon diulangi slide-nya sebelum di SS. 2 slide sebelum yang terakhir. Tenang. Video upload di YouTube. Nonton nggak YouTube saya. Penjelasan bisa diulang berkali-kali. Ya. Saran saya kalau nonton YouTube, kalau pada pembahasan yang antum sudah paham, dan di-skip. Ya. Tapi dipercepat aja temponya. Kecepatan pemutarannya dipercepat jadi ya 1,25 atau 1,5. Tapi jangan di-skip.